Oke, 1, 2, 3, action. Waduh, Bro, videonya udah mulai, Bro. Halo Bro, semangat pagi. Jumpa asik dengan channel Ilham BC. Kali ini saya ada di Grand Jury Cipanas. Tempatnya asik Bro. Dan kita cek Bro, ada fasilitas gensetnya nggak? Yuk, ikutin terus. Ya, itu dia tadi Grand Jury Cipanas. Sekarang mari kita langsung ke topik pembahasannya. Yuk, ikutin terus. Halo Bro, kita lanjut. Terinspirasi tadi saya melihat tangki solar Pro dekat ruang genset. Jadi pada kesempatan ini saya coba bahas soal instalasi genset. Jadi yang saya maksud instalasi untuk genset terkait dengan genset sebagai alat atau produk industri perlu dipasang, perlu diinstal untuk berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Baik genset yang kecil kapasitasnya atau residensial sampai kapasitas yang besar, industrial, perlu dipasang atau diinstalasi. Termasuk juga baik genset open type maupun silent type. Sebelum kita akan ngomongin scope dari instalasi, rekan-rekan Pro perlu diketahui bersama nih Bro. Untuk instalasi memang judulnya atau nama singkatnya kita sebut instalasi. Tapi di dalam itu banyak Pro yang dikerjakan. Termasuk ya Pro, katakanlah pekerjaan sipil. Contohnya seperti fondasi genset, kemudian juga power hose atau rumah genset. Kemudian ada pekerjaan mekanikal elektrikal, seperti kan genset harus memakai bahan bakar. Dalam hal ini kita bahas tentang solar. Jadi perlu ada tangki harian dan juga ada storage tank Pro atau tangki bulanan lah biasa kita sebut. Dan juga ada pemipaannya Pro untuk masuk ke engine. Ini perlu diinstal Pro. Kemudian juga pekerjaan elektrikal Pro seperti sistem panel. Ya, tergantung memang kebutuhan. Ada panel yang sifatnya dioperasikan hanya untuk satu genset atau juga berbagai jumlah genset ya, atau biasa kita sebut sinkron. Kita akan bahas khusus Pro terkait dengan sistem panel. Nah, jadi di kesempatan ini kita fokus ke instalasi di luar pekerjaan panel. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ada pekerjaan yang sifatnya mechanical electrical. Mechanical. Tadi pipa solar, kemudian juga untuk peredaman ruangan, perlu adanya kontrol, ada namanya alternator, baik intake maupun discharge atau udara panas yang dari radiator Pro. Nanti akan saya sampaikan di video contoh gambarnya lah Pro, seperti itu. Pekerjaan knalpot juga termasuk Pro. Jadi genset knalpotnya itu perlu diarahkan. Kita bisa juga sebut muffler. Nah, ini juga bisa diredam Pro ke bisingannya. Jadi ada yang sifatnya industrial, nama mufflernya jenisnya, ada juga yang sifatnya muffler residensial. Yang residensial lebih teredam Pro kebisingannya. Nah, ini gambaran secara singkat Bro, gimana scope instalasi yang memang perlu ada untuk genset bisa berfungsi secara maksimal. Nah, tadi genset kalau sudah di atas fondasi ya diinstal, baik dari sisi elektrikalnya, kabel power, kabel kontrol, kemudian
terhubung ya Pro, satu sama lainnya sesuai dengan fungsinya. Tadi juga solar terhubung antara tangki harian maupun tangki bulanan. Nah ini perlu Pro, karena kebutuhan solar di genset, apalagi yang besar Pro kapasitasnya, itu perlu konsumsi yang besar pula. Memang ada yang sifatnya genset seperti yang di video-video sebelumnya berlaku sebagai standby atau backup power, ataupun sebagai prime power atau main power. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Itu Pro, kurang lebih ya instalasi bagian-bagiannya seperti itu. Memang tidak semua project Pro, kadang-kadang skop sipil, contohnya tadi ya, itu udah dikerjakan oleh kontraktor sipil. Nah untuk instalasi yang sifatnya tadi ME, mechanical, electrical, pemipaan solar dan sebagainya, termasuk muffler sampai ke bisingan, plus panel atau juga panel juga terpisah, itu yang sering khusus ya dikerjakan oleh orang-orang genset. Nah jadi Pro, secara kerjasama dalam memasang genset, produser genset ada yang memang juga mengerjakan langsung pemasangan, ada juga yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan khusus instalatir Pro. Bisnis model seperti itu banyak Pro. Jadi ada perusahaan khusus yang memang sifatnya masang Pro atau menginstal genset saja. Ada juga tadi yang khusus pembuatan panel. Nah bisa nanti kerjasama atau masing-masing seperti itu Pro. Nah bila sudah terinstall, perlu nanti pasti pengecekan akhir Pro, seperti itu. Baik listriknya, saluran arus listrik maupun dengan solarnya Pro. Seperti itu kebutuhannya. Jangan sampai katakanlah ada yang bocor atau listriknya tidak terkoneksi dan sebagainya. Di akhir Pro, bila sudah terinstall semua, ada namanya tes commissioning Pro. Kurang lebihnya Pro, ada kegiatannya seperti tes tanpa beban, kemudian dengan tes dengan beban yang ada, beban gedung ya Pro ya. Gitu. Ada juga memang pakai beban ini Pro, apa ya? Istilahnya load bank Pro. Jadi beban dummy ya gitu, seperti itu. Di sini juga dilakukan tes secara sistem Pro. Sudah terinstall. Ya kalau gensetnya ada lebih dari satu, artinya dua, artinya sinkron. Dites sinkron dari sistem panel yang atau sistem genset yang terpasang. Ada lagi sifat tesnya itu yang sesuai dengan kebutuhan Pro. Contoh seperti data center, dia punya pengetesan yang khusus seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, setelah genset terinstalasi harus siap untuk dilakukan tes commissioning, termasuk kebisingan ya Pro, baik yang open type ataupun yang silent, nanti dites Pro kebisingannya. Ada yang syaratnya katakanlah 80 dB dalam 1 meter, ada juga yang dibutuhkan kapasitas atau kebisingan tertentu seperti itu. Nah ini Pro, gambarannya biar kebayang ya Pro. Jadi genset pada saat kita beli harus di-install seperti itu. Termasuk juga pengamanannya ya, katakanlah terhadap petir dan sebagainya, perlu adanya grounding dan sebagainya. Semua harus kita pikirkan Bro. Oke Bro, nanti saya lengkapi gambar yang bisa memudahkan kita memahami ini semua. Tadi kita udah bahas tentang instalasi ya, dasar-dasar instalasi. Sebelum saya tutup, genset baik kapasitas kecil sampai kapasitas besar, kemudian juga baik yang tipe open ataupun silent, tetap perlu ada namanya instalasi ya, plus sistem panelnya ya Bro. Kemudian pengaman terhadap elektrikalnya juga perlu diperhatikan, termasuk ya Bro, kalau di atap atau di atas gedung, nah genset perlu diperhatikan sisi getarannya. Nah jadi perlu ditambahkan namanya mounting atau spring mounting. Ada yang memang merek tertentu sudah bawaan dari pabrik, sudah ada Pro. Biasanya sih berbagai merek itu bentuknya rubber. Ada juga yang memang belum Pro. Nah itu perlu kita tambahkan.
Malah ada yang memang butuh yang sifatnya gempa. Jadi ukurannya itu mengacu ke getaran gempa, Bro. Wah, masih banyak lah, Bro, yang bisa kita bahas. Tapi sementara itu dulu, Bro. Semoga banyak manfaatnya. Dan juga saya berharap ada komentar yang positif, sehingga saya bisa terus memberi inspirasi, membuat semangat lah, baik saya pribadi maupun rekan-rekan pro semua, untuk mengikuti terus video ini. Jangan lupa, Bro, like, share, dan subscribe. Ditunggu, Bro, komentar positifnya. Terima kasih.